Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada siang hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang terus bersyukur tidak hanya dalam kesempatan hari ini ya. Karena syukur ini adalah kewajiban seorang hamba kepada Sang Khalik. Tapi secara khusus kita ucapkan alhamdulillah pada siang hari ini diberikan kemudahan walaupun hujan ya, tapi masih bisa menghadiri home sharing. Kita niatkan ini bagian dari majelis ilmu, di mana kita di sini niatkan mencari ilmu, karena ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah ini adalah ilmu yang barokah. Dan saya pastikan dari awal saya akan mengarahkan dan mengajak Bapak Ibu semuanya hadir di home sharing HN ini bukan urusan dunia saja, gitu ya, tapi juga urusan akhirat. Nah, walaupun judul tema pada siang hari ini kenapa? How to start your HNI business, kan begitu. Bagaimana memulai bisnis HNI panjenengan semuanya. Ya. Perkenalan singkat, Halal Network Internasional, alhamdulillah. Ya, kalau Bapak Ibu sudah terdaftar, kalau yang belum segera nanti proses ya. Secara halal sudah dapat sertifikat halal, baik dari sisi produk, ya, bisa dicek semuanya. Kemudian juga dari sisi sistem. Ya, kita ini mendapatkan sertifikat itu bisa dilihat di Success Plan ya, sudah diperpanjang sampai 2021, dan ini dari MUI Pusat. Saya perlu menegaskan ini karena halal haram itu bukan hanya pada zatnya kan, dan halal haram itu juga pada proses mendapatkannya. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan terkait halal haram ini. Halal haram misalkan dalam apa? Makanan, minuman, bahkan dalam pakaian. Bahkan dalam riwayat itu apa? Seorang yang berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tetapi apa? Malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ma'kaluhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, apa? Minumannya haram, wa ghudhiya bi haram, perutnya dikenyangkan dengan perkara yang haram. Maka kata Nabi, fa anna yustajabalah, gimana mau diijabah doanya kalau semuanya berasal dari yang haram. Maka kalau bekerja, pilih pekerjaan yang halal ya. Ini pentingnya perkara halal. Jadi kalau tergabung di ANI dan niat mengambil peluang bisnisnya, kita sudah tenang karena sudah dipastikan kehalalannya. Alhamdulillah. Dan sudah saya pelajari di antaranya begini. Saya dulu belum bergerak masif karena saya masih ragu gitu. Ya. Dulu itu ada yang namanya MLM, itu identiknya sampai sekarang mungkin orang ada yang mesti mengatakan haram ya. Ya. Padahal dalam urusan muamalah itu kita tidak boleh gegabah langsung mengatakan haram, karena mengharamkan sesuatu yang halal itu juga nggak boleh, sama dengan menghalalkan apa yang haram. Jadi harus objektif ya. Memang pada saat dulu Pomas itu, saya masih awal-awal datang dari Yaman waktu itu lagi marak Pomas, pohon emas, akhirnya bangkrut ya. Termasuk ada saudara saya yang kena itu Bu, bangkrut ya. Allah, akhirnya saya saya agak trauma sama kayak gitu-gitu. Bahkan ketika saya diajak oleh teman saya Ustadz Broto itu, ini MLM syariah Pak Ustadz, ini. Saya gini, jelaskan syariahnya di mana. Gimana ini, apa bedanya? Oh, saya teliti terus. Itu pun saya nggak berhenti. Saya masuk coba lihat kan gitu kan. Orang kadang belum masuk sudah langsung bilang haram kan nggak fair Bu. Masuk. Bahkan saya bilang ke jamaah saya yang saya ajak, Ibu,
Kalau nanti setelah proses kita jalan, kok saya temukan suatu yang haram dan ada kedzaliman, gharar, apalagi saya keluar duluan, ibu jangan lupa juga ikut keluar ya. Ya. Nah, di antaranya dulu ya yang saya dikasih tahu, satu, bergabung dalam urusan seperti itu kalau gabungnya besar dan mendapatkan fee ketika ngerekrut orang. Misalkan sampean mau gabung HNI terus berapa? Gabung pertama 1 juta. Terus sampean dapat fee dari situ, dalam artian 1 juta itu hanya dapat kartu tok, kan nggak wajar. Nah, gitu Bu. Itu ada tanda tanya. Gitu. Atau money game saja, ada tanya itu. Kayak Pomas nggak ada barangnya. Itu juga. Atau kezoliman. Doliman itu salah satu didolimi. Atau contohnya ada maisir, ada perjudiannya di situ. Nah, di antaranya misalkan kalau ada hadiah bonus ngurusnya itu diambilkan dari anggota terus diundi, itu nggak bagus, nggak boleh. Makanya di HNI nggak ada kayak gitu. Semuanya by kinerja. Ada umroh nggak undian itu. Kalau undian, kalau acara-acara itu dari perusahaan. Tapi kalau kinerja dalam sehari-hari itu dinilai semua, dan ibu sudah bisa cek nanti di AVO, agen virtual office itu adalah apa? Kantor kita, Bu. Mau tahu kinerja saya, lihat di situ, ya Bu ya, di genealogi ya Bu Aning ya. Terus PV Group itu kinerja saya sendirian berapa, kinerja saya berjamaah berapa, gitu Bu. Maka dari itu, mengawali dari tema kita how to start your HNI business, itu pertama adalah pastikan bisnis yang Anda jalani adalah halal, baik produknya, baik sistemnya, dan rezeki yang Anda hasilkan di situ. Karena apa? Karena halal itu menenangkan. Karena halal itu adalah berkah. Sampai-sampai gini Bu, saya mendengar dari leader itu, Ibu bisa lihat di YouTube ada namanya leader 10 besar kita, Ustadz Bagus Hernowo, motivator, punya pesantren, entrepreneur, dan lain sebagainya. Nah, perkataan beliau diantaranya, masa kamu tega istilahnya bilang ini haram? Saya sudah buktikan kok. Kalau ini halal haram, semua anak-anak saya, dalam artian anak saya nafkahi dari situ. Kenapa kok jadi anak saya? Hafal Quran adalah anaknya. Gitu. Anaknya Pak Broto itu 3 apa 2 hafal Quran semua. Berarti kan ada keberkahan Bu di situ. Kalau Anda bilang haram, itu perlu dipertanyakan. Gitu. Makanya itu bentuk dia meyakinkan ya Bu ya. Makanya saya dulu ketika diajak bergabung juga saya pastikan halalnya bagaimana. Saya tanya dulu kan, beliau yang ngajak saya Pak Broto kan nggak langsung bisa tunjukin ini Bu. Awal-awal kan, ini kan proses ini. Setelah berapa tahun kan begitu diurus kan. Nah, kalau sekarang Ibu lebih enak, sudah tahu sertifikat halalnya sudah keluar dan seterusnya. Dan kita bahkan punya dewan syariah, tidak hanya cukup dari dewan pengawasnya MUI, tapi dari juga merekrut juga 3 orang. Dr. Oni, Dr. Nawardi Soleh, yang saya melihat kalau beliau menyampaikan bukan kaleng-kaleng gitu. Karena beliau S1 sampai S3-nya di Madinah, Mumtaz gitu. Jurusannya juga fikih syariah, hukum Islam. Nah, insyaallah begitu. Jadi pastikan itu adalah halal. Yang kedua, tata niatnya, Bu. Tata niatnya. Bahwasannya berbisnis niatkan satu diantaranya adalah mencari ridho Allah yang paling penting. Yang kedua, ingin membuka pintu rezeki yang lain yang halal. Sekiranya dengan rezeki ini kita bisa menyempurnakan rukun Islam. Ya. Semuanya sudah haji nih. Sudah daftar? Nah, sudah ya, tinggal nunggu ya. Berarti harus sehat. Nah, sehatnya dengan apa? Produk HNI. Ya. Yang sudah daftar begitu. Sudah zakat mal belum? Kalau belum kaya berarti Bu. Silakan sempurnakan. Gimana caranya saya bisa zakat mal? Gitu. Saya paksakan diri saya. Gitu ya. Saya hitung-hitung zakat mal ya.
Kalau ibu HNI berarti perniagaan. Karena saya buka toko di HNI, maka saya punya kewajiban zakat mal kalau sampai nisab. Alhamdulillah saya sudah nyampe, belum nyampe ya saya sampai-sampein gitu ya. Dan itu Bu caranya untuk haul. Ibu lihat di AVO kapan ibu tanggal bergabung, itu jadikan haul. Tutup buku buka buku. Itu saya gitu. Nah, Meskipun nggak ada yang laku sumpah masuk. iya. Kan cara ngitungnya kan ada. Berarti kalau gak ada yang laku ya nggak akan zakat Bu. Betul. Ya. Jadi apa niatnya tadi? Setelah kita pastikan yang pertama tadi, ini bisa ditulis nanti, takut saya lupa. Setelah pastikan apakah bisnis itu halal haram, kalau sudah pasti halal, ibu niatnya data. Ya. Berbisnis ini membuka pintu rezeki baru. Sampai dikatakan apa? 9 pintu rezeki dari berbisnis, 1 rezeki dari jasa, Bu. Saya kan dosen ya. Terus waktu perkenalan ngisi seminar pranikah begitu, nggak saya cantumin dosennya. Kerjaan gitu ya. Saya distributor center gitu ya. Nah, hanya ada yang negur. Ini pekerjaannya dosen katanya, sebagian yang di situ. Saya tinggal bilang, oh bukan, kalau dosen itu kewajiban saya karena saya punya ilmu dan saya wajib menyalurkan ilmu saya, apalagi saya S1 dapat beasiswa lagi. Nah, kalau pekerjaan saya pebisnis herbal, jualan herbal. Kalau sekarang HNI mendoktrin diri kita bukan herbal saja, pebisnis produk halal. Karena yang kita jual tidak hanya herbal, Bu. Ya kan? Semua yang halal nanti prosesnya akan ke sana. Iya. Masa sih kalau kita nggak punya mental, Bu, malu loh. Terus terang, saya dulu awal-awal jualan itu malu saya. Apalagi saya menyandang status ustadz gitu. Malu, Bu. Lalu saya di training diantaranya oleh Pak Broto tadi. Kenapa? Kalau ada punya nggak rasa malu nawarin, Bu? Pernah? Oh. Coba kalau Ibu. Kayak merasa nggak punya bakat untuk itu. Malunya gitu. Terus Ibu, kalau Ibu apa? Sama. Gitu. Kalau misalnya menawarkan sesuatu, pernah saya menawarkan, terus orang itu tidak beli, kayaknya Malu. malu kayaknya. Gelo. Itu masih penting loh, berani. Ada juga yang nggak berani, Bu, nawarinnya malu. Malu, entah itu masa Ustadz jualan, itu masa aku kiai jualan. Ternyata para nabi juga jualan, Bu, pebisnis. Para sahabat ahli surga rata-rata mereka adalah pebisnis. Ya, Abdurrahman bin Auf terkenal. Nabi sebelum diangkat jadi nabi pun sudah pembisnis tingkat internasional loh ya, antara Arab sama Syam. Itu juga harus memotivasi kita. Nah, saya bilang begitu. Kalau pekerjaan saya adalah pebisnis herbal, kalau dosen kewajiban saya karena saya punya ilmu dan saya harus menyampaikan ilmu tadi, gitu ya. Maka tadi niatkan, Bu. Ya Allah, saya ini ingin menyempurnakan rukun Islam. Haji sudah daftar, maka saya harus jaga kesehatan. Ya, jaga dengan makanan-makanan yang halal. Kemudian zakat saya belum zakat, ya Allah. Zakat fitri saja. Ya, pengennya zakat mal gitu. Saya sekarang lagi membina ternak kambing, itu saya niatkan begitu. Niat saya, ya Allah, ingin ternak ini bisa menyebabkan saya zakat kambing. Karena selama ini hanya belajar saja ilmunya, tapi nggak pernah kepikiran untuk mempraktekkan. Nah, minimal zakat malnya salah 1 atau 2, salah 3 malah mantep, ya kan? Zakat perdagangan keluar, zakat mal masalah kekayaan keluar, lain-lain, Bu. Saya bedakan kalau saya. Ya, saya perniagaan, saya ada hitungannya sendiri perniagaan. Kalau toko gampang di HSIS, Bu, tinggal dilihat, ya kan? Berapa saldo, berapa keuntungan, hitung, berapa, itu gampang, lebih gampang. Karena ada catatannya di HNI gampang. Nah, baik. Setelah itu, Bu, setelah menata niat,
tadi niatnya itu mencari ridho Allah. Banyak sekali niatnya diperbanyak, Bu. Takutnya satu ini delewer pindah ke yang lain gitu. Perbanyak niat, semakin banyak niat, potensi sukses semakin besar. Niat misal contohnya, niat saya ingin menjadi pedagang ahli surga. Karena Nabi mengatakan pedagang yang jujur itu adalah akan bersama para nabi di surga. Itu Ibu kalau sudah punya niat itu nawarin tuh loh, Bu, ditolak yang 10 enggak sedih sama. Ini cuman usaha saya kok ingin jadi pedagang ahli surga. Ada yang beli urusan belakangan. Itu enaknya niat tuh kalau benar, Bu. Kalau ibu niatnya hanya cari 3.000 di pasta gigi ini, ya, ditolak sekali, wes, bukan nyongkane, ya. Odus, Bu, tak kuat. Berhenti, Bu, berhenti. Benar itu. Nah, jadi kalau niatnya kayak tadi, nah, itu niat penting sekali. Sampai-sampai itu perlu dipertahankan, ditata lagi. Pokoknya orang kalau niatnya bagus, semuanya lancar ya, tidak akan ada tekanan yang lebih gitu. Kayak jenengan ini niat itu juga nanti mempengaruhi mindset. Ini nanti kalau niatnya udah tata, ya, udah mindsetnya juga akan tertata. Kalau sudah niatnya, maka actionnya, ya, kayak niat tok tapi nggak pernah action. Action, Bu. DHN itu harus action. Action itu sosialisasi, menawarkan. Menawarkan itu macam-macam bentuknya. Ibu kalau bisa kalungan ini ya pakai kalung pasta gigi. Itu sudah menawarkan. Makanya tadi saya nggak bisa. Apa, Bu? Kendalanya nggak bisa menawarkan, nggak bisa ngomong, ya kan? Nggak usah ngomong. Tapi sekarang kan ada HP, Kalungan. Nah, ya status. Saya sering dapat dari status. Nah, saya bisanya itu status saja. ya. Kalau Muslim kita dianjurkan dengan bangga, katakan Anda Muslim. Gitu. Sama, Bu, kalau Anda jualan, katakan Anda jualan, jangan abu-abu. Gitu loh. Ibu kalau nawarin ditolak, Ibu harus belajar dari itu. Belajar dari televisi kan ada apa? Contohnya kalau sampean itu lihat, apakah ketika sampean lihat televisi itu ada sponsor langsung beli, Bu? Kan enggak ya. Jadi Ibu nggak ada gagalnya nawarin orang nggak beli itu nggak apa-apa. Sampean, ini kalau sakit kepala, nggak sakit, oh yes. Tadi kan udah tahu kan. Kalau dia tanya, Ibu jualan? Iya, saya jualan. Nah, siapa bisnis? Saya jualan. Action, take action, ya. Kalau sudah apa tadi? Niatnya bagus, ya, ketika action. Actionnya jangan sembrono ngawur, ya. Actionnya itu harus terukur, maka pentinglah ilmu di situ. Ini sama-sama ngoyo, tapi satunya pakai ilmu, ya. Beda, Bu, beda. Saya tulis di sini. Nanti satu apa tadi? Mohon maaf ya. Satu adalah halal haram, pastikan halal. Yang kedua, niatnya benar. Ketiga, kalau sudah niatnya bagus, actionnya, ya. Actionnya ini juga harus benar, Bu. Karena ada di cakep namanya. Cakep itu cara kerja benar. Ampian ngoyo tapi nggak benar, Bu. Action, mau bikin OT-OT atau mau bikin onde-onde. Ya, dipasang satu, wijen-wijennya satu-satu. Yang sana dapat 100, zaman masih dapat 2. Ya, karena sesuatu kalau ada ilmu itu akan menjadi mudah. Sesuatu kalau dengan ilmu menjadi mudah, kalau dengan seni menjadi indah katanya. Ya Bang? Betul begitu. Ada turis itu ini lihat, ini sabar banget. Orang yang nggak tahu cara bikin onde-onde gitu, dikira wijannya taruh satu-satu, gitu. Padahal digelundung-gelundungin itu nempel-nempel sendiri. Ya, saya juga dulu mau ngasih di pagar tuh mau saya kasih semen gitu. Gini-gini, Bu. Dikasih semen pinggir-pinggirnya.
koyok bener karena kita koyok keren gitu kata tukang gini loh Pak, diambil bata tak langsung di selesai Bu. Kita nggak tahu ilmunya, harus benar. Nah, kita tuh belajar nanti ada ilmu bisnisnya di HNI. HNI itu ada diantaranya ya, gabung HNI nggak harus bisnis, tapi lebih bagus ambil juga bisnisnya, ambil juga kesehatannya, ambil juga persaudaraannya. Makanya ada 5S di kita. Peluang ilmu itu ada. Ini 5S ini ada pertama selamat, kita ambil ilmu selamat di HNI itu Bu. Karena banyak orang nggak selamat gara-gara makan haram katanya. Ayulah min nabada bihi min haram fannaru aula bihi. Orang makan yang haram, dagingnya itu beri haram, berarti neraka lebih pantas untuk dia. Orang biasanya kasih babi nggak mau, tapi minum obat-obatan yang mengandung unsur babi kadang orang teledor Bu. Maka kita ambil ilmu selamat. Tuh bukunya ada satu diktat tuh. Ilmu juga ada ilmu sehat di sini. Sehat. Ada juga smart ya. Smart itu karena kita belajar gitu ya. Ini biar sehat itu sering hadir sering sehat. Kopinya kopi Sevel. Nah, ini kopi Sevel. Iya. Ya Bil ya, kopi Sevel Bil. Iya. Kopi 7 elemen. Nah, coba home sharingnya seminggu sekali kan sehat Bu. Iya. Bikin. Loh saya kan jadi tuan rumah terus gimana? Loh kan nanti dikali lipat sama Allah. Kan gitu. Begitu. Nah, orang itu dapat ilmu apa? Sehat, dapat ilmu smart. Akhirnya cerdas dia. Milih makanan, milih jajanan, itu ya. Terus dapat ilmu lagi ya, sejahtera Bu. Sejahtera ini ada buat ibu yang mau ilmu bisnis. Kasih tahu ilmunya. Kalau di sini ada, kalau ibu beli ini pakai sebuah sistem ini 100.000. Ini yang tebel ini. Ini ada KHT dasar, ini kuliahnya sekarang angkatan kedua online by Zoom. Saya sudah ikut dulu pertama kali dibuka saya ikut di Jawa Barat 3 hari 2 malam kuliah Herbat Tibbun Nabawi. Dulu sebelum ikut ini Bu, saya nggak makan ngawur. Mindset saya mengatakan mie instan itu sehat. Ya lo ya. Oh baru saya ikut ini, masya Allah ngawur tok isinya. Ya kalau ngeteh kalau nggak manis kurang afdol ya kalau di Indonesia ya. Dan sebenarnya teh yang sehat itu ya nggak pakai gula kan. Ya, begitu. Makan biasanya kita tampane colok ditaruh di mana Bu? Terakhir ya. Setelah kita belajar sini berarti kita makan buah dulu. Rata-rata sampai sekarang orang-orang makan buah di akhir. Nggak tahu ilmunya Bu. Gitu. Maka kita belajar. Ini kalau ilmu bisnisnya ada di sini. Oh saya Pak sudah sehat. Ya wis. Saya sudah cerdas. Oke. Saya sudah kaya Pak. Nggak butuh saya. Terus buat apa saya gabung sama HNI? Nah, ini cara ngerekrut Bu, cara ngerekrut orang sakit-sakitan. Ayo gabung sama HNI aja biar sehat loh. Ini daftar 30.000. Nah, itu. Udah kaya. Jangan ini yang didahulukan. Ayo bisnis sama ini. Saya sudah kaya. Orang kaya sampai ajak bisnis HNI. Udah nggak ada tertarik dia. Ya. Cari di antara 5 ini Bu. Terakhir nanti ada saudara. Ada orangnya sehat. Ibu kan bingung ya. Ini orang sehat, tidak pernah sakit, kaya. Ini kalau ngajak HNI gimana ini ya? Nah, ibu gini caranya. Ayo, ingin gabung sama kami yuk, gabung sama kami di komunitas halal. Nah, ini komunitasnya halal, makanannya halal. Di komunitas sehat bisa. Berarti nambah saudara, gitu. Nambah saudara. Itu cara ngajak orang Bu, di HNI. Ibu tinggal pilih. Orang ini prospeknya kemana gitu. Oh orang ini lebih haus ilmu, tanamkan smartnya gitu ya. Dari cara kerja benar ini, benar juga dalam mengajak merekrut gitu ya. Udah ya ini ya, dipahami ya ini ya. Ini alasan kalau mau ngajak orang masuk ke HNI dan gabung sama kita. Halal udah, niatnya bagus.
Action udah mulai, gimana katanya mau di coaching, actionnya nggak pernah nawarin. Ini penting Bu, lihat dok. Ya nggak bisa. Saya Bu, dulu kan meremehin mahasiswa ya. Akhirnya saya ketika setelah dapat ilmu dari Pak Broto tadi, saya latih. Mahasiswa memang susah suruh beli Bu. Akhirnya apa? Saya latih. Ayo, kamu mau dapat penghasilan tambahan nggak? Ayo jualan ini. Saya nggak punya modal Pak, saya modalin. Gitu. Bawa Bu, sebagian mahasiswa itu ada yang berani bawa sekian. Waduh, Masya Allah mereka. Sampai duitnya nggak balik-balik sak produknya. Terus, Pak, mohon maaf Pak, katanya kepakai untuk kafe, katanya. Waduh, kepakai untuk kayak skripsi gitulah. Tapi dibayar mereka. Sedikit aja dari sekian banyak, 1-2 saja yang nggak amanah. Biasalah manusia itu kan ada yang toleh, ada yang soleh, ada yang toleh mulu ya. Ambil dia minum, insya Allah nggak kembung. Ya, ini loh, sudah minum. Nanti. Oh, taruh di sini. Biar saya dapat 2 nanti. Nah, iya. Jadi jangan khawatir kalau minum kopi 7 elemen itu ibu takut aku asam lambung, enggak. Coba saja nanti nggak akan. Bahkan saya kalau minum kadang kalau pusing tandanya itu kurang air dia. Oh, kurang air. Ya. Ini kan ada daun sendok. Ya, ini cara ilmu ilmu sematnya ya. Kalau ilmu sehatnya minum, jangan dikaji tok. Kalau ilmu sematnya, oh ini kopi 7 elemen ada apanya? Oh ini ada akarnya itu di sini kan ada biji, wah ya biji habas sauda itu biji. Ada, enggak ada di sini. Di sini ada akar itu ini. Ada, ada. Iya, iya betul. Ibu kalau di HNI nanti bisa subscribe di HNI official. Ada Herbalis Corporate Umi Sabil namanya. Nah, di sini kopi ini ada akarnya itu jahe Bu. Ada juga batang ya, kayu manis ya. Ada kulit, itu kulit manggis. Ada daun sendok itu yang bikin buang racun dari air seni. Saya nanti ambil kalau habis minum ini pengen pipis langsung pipis belakang. Kayaknya kalau dengar cerita gitu kepingin gini. Iya. Lah, sampean kalau mau cerita gini gimana kalau nggak pernah belajar ilmunya, nggak pernah nyoba. Itu Ustadz yang cerita ya. Nah, Saya belum karena belum punya ilmu. itu tadi. Jangan khawatir tadi kan cuman cerita. Kalau bakat sih ada. Ada Bu, bakat ada semua. Kalau ngajar biasanya ada. Ini juga ya Bu ya daun sendok tadi bunga aren ya, buah mengkudu. Jadi Ibu kalau mau tidur ada mengkudunya. Orang seumpamanya darah tinggi minum ini nggak apa-apa. Pusing itu banyak sebabnya Bu, ada kurang minum. Nah bisa jadi habis minum ini ya minum air Bu, habis minum kopi minum air. Karena takutnya pipis nggak ditambah kan dehidrasi, pusing akhirnya gitu. Gitu Bu. Pusing macam-macam, kadang cuman panas ininya, kurang tidur saja. Ada pusing karena tanggal tua. Nah, cicilan gede, jualan, jangan diminum kopinya, dijual biar dapat keuntungan beli lagi. Gitu ya. Nah, itu dapat ilmunya di situ. Kelima, kan kelima katanya. Udah di sini. Oh yang Saudara. Udah ya, saya pengalaman ya Bu. Binaan, dulu waktu itu masih kopi radik. Kopi radik itu kan bisa buang racun juga. Karena tadi ceritanya kopi radik tadi ya, royaltinya mahal, wilayah ke Malaysia itu miliaran gitu. Akhirnya mending dibuat beli gudang kata manajemen dia daripada bayar royalti ke luar negeri gitu. Akhirnya ngeracik sendiri ini. Insya Allah ini best seller banget ini Bu. Saya kulaan ini banyak-banyak, nggak khawatir ya. Karena saya sudah banyak, pasarnya udah banyak. Gitu. Nah, pernah mahasiswa saya jualan keliling, Pak saya jualan kopi ini nggak laku Pak, sudah keliling masuk ini. Nah, baru saya koreksi. Coba kamu nawarnya gimana? Nah, saya kan ini kopi kan bisa menghilangkan racun Pak. Orang yang kecanduan rokok bisa berhenti. Ketemu orang, Bapak rokok ya? Pak, kalau ingin berhenti rokok minum ini Pak. Ini. Ya, orang Bu digituin ngeblank. Sudah sampean bukan siapa-siapanya,
Orang rokok enak-enak gak boleh ngerokok, terus zaman suruh beli lagi. Pokoknya gak ngeblank. Wah, saya itu salah, Dek. Itu perlu dikoreksi. Caranya bukan gitu. Nawarinnya gini, ganti. Nah, ini kan dari action kita bisa kasih koreksi kan? Ganti gimana? Gini caranya. Bapak udah lama ngerokoknya? Masya Allah gitu ya. Sehat tapi ya masih ya? Masih sehat ya berarti ya. Itu kan ada indikasi berarti. Saran saya biar Bapak terus sehat, minum kopi ini Pak, karena kopi ini bisa buang racun Pak. Dan buang racunnya melalui air seni Pak. Dan keringat. Nah, gitu. Urusan dia gara-gara mengkudu itu gak enak rokoknya, urusan lain Bu. Gitu. Yang penting kan kita tidak langsung melarang, karena orangnya dilarang langsung ngeblank biasanya Bu, gak mau dengerin apa yang kita, apalagi kita bukan siapa-siapanya gitu. Karena dalam ilmu marketing itu samakan frekuensi. Samakan frekuensi dulu. Jangan bantahin terus Ibu. Ikuti saja tapi sambil belok gini gitu ya. Akhirnya dicoba Bu. Waktu itu saya training, ayo besok laku itu, saweneng dia ya, dengan cara yang waktu itu ada penerimaan mahasiswa kan, saya bilang, saya dudukkan dulu 3 orang waktu itu, kamu lihat itu tuh orang-orang yang nganter mahasiswa di kampus waktu itu ya. Itu duit semua itu. Itu tawarin itu pasar Anda. Caranya yang bener kami, jangan asal kayak tadi itu ya. Makanya itu namanya nanti ada ilmunya sendiri Bu. Namanya bagaimana Anda menentukan apa yang akan ditawarkan terbaik, terus siapa targetnya. Itu harus cerdas Bu, gak boleh sembarangan. Orang diabetes sampai suruh beli sesuatu yang bikin diabetesnya lebih tinggi kan tidak mau dia Bu ya. Jadi harus cerdas. Oh, sampai lihat peluang, apa peluangnya? Oh, di sini nih banyak ibu-ibu suka ini misalkan ngasih anaknya air gula. Nah, kasih solusi. Coba ini pakai ini sari kurma ini, walaupun manis sehat gitu. Itu ilmunya kayak tadi. Itu belajar Bu dengan seiring waktu, nggak bisa ini ya. Nah, nanti kalau sudah, kan kita masih permulaan ini. Kalau sudah benar, actionnya dari mana? Dari diri sendiri Bu. Dari diri sendiri itu kalau bahasa apa? Ibda binafsik. Jangan ngajak orang Bu kalau kita itu mencoba sendiri. Sama kalau bahasa dakwahnya lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Perkataan yang dicontohkan itu dalam bentuk contoh lebih kuat asarnya daripada hanya ngomong aja. Anda nyuruh anaknya, ayo sholat duha, sampai enggak pernah sholat duha. Sama nyuruh muridnya, ayo infak sedekah, sampai sendiri enggak pernah, diketawain Bu. Jadi makanya saya kalau orang awal-awal, nah ini kan banyak Bu produknya, ya puluhan bahkan semoga nanti ratusan ya. Itu kita angan-angan kita ini akan menyaingi laundromat gitu, Fafamat gitu, head to head nanti halal mat gitu kalau udah besar. Ini kita mau bikin halal mall Bu, di Jakarta sudah beli tanahnya, halal mall itu. Ini leader-leader yang gajinya jutaan itu sudah pada wakaf ya. Makanya nanti proses ini nanti. Nah, itu tujuan kita ke sana Bu. Makanya tadi dibangun narasinya itu harus kuat ya. Sehingga kalau ditolak apalagi dinyek gitu, wah saya dulu Bu awal-awal nawarin itu ya gojlok-gojlokan lah, apalagi dosen masih muda gojloki, wah herbal gitu. Sekarang kalau gak kuat kan. Dan Ibu kenapa harus mulai dari keluarga Bu? Karena itu ujian terberat gitu. Kalau Ibu lolos dari keluarga itu selesai Bu yang lain. Ibu kalau nawarin ke orang, tidak cocok paling diem ya. Betul, tidak punya uang. Tapi kalau keluarga, kecolokan kok jadi. Ada komennya itu. Apa deh? Dibohongin itu kamu. Nah, apa? Komennya itu loh bikin pedas. Kalau sampai tidak kuat.
Makanya dakwah kepada keluarga lebih sulit daripada dakwah kepada tanya ke ustadz tuh. Nyuruh istrinya tahajud lebih sulit daripada nyuruh istrinya orang. Kalau kajian, ayo kita tahajud, nggak ada yang bantah. Kalau yang nyuruh ke anaknya orang lebih sulit daripada nyuruh ke anaknya sendiri. Kebalik ya. Kalau yang guru nyuruh ke anaknya orang gitu, mau langsung orang segan. Nyuruh ke anak sini masih ibu lo gitu, ya. Berat bu. Hanya mulai dari sendiri. Apa yang ingin ibu jual itu, usahakan ibu sudah rasakan. Contoh apa? Ibu mau mulai bisnis di ANI minyak herbal sinergi ya. Ini saya pengalaman, ini ada Bu Susi orang berat tampak itu. Saking pengen punya testimoni minyak herbal sinergi, tangannya itu loh dimasukkan ke wajan yang ada minyaknya itu. Tapi nggak usah ditiru itu. Saya Pak Ustadz katanya Pak Masin, langsung tak, ternyata nggak apa-apa. Tambah yakin dia. Nggak boleh itu secara syariat. Iya, dalam artian bekasnya itu nggak sampai iya, nggak melepuh. Enggak. Jadi kalau cepat ya langsung ya langsung. Itu nggak sampai melepuh. Saya dulu waktu pelatihan 3 hari 2 malam, ya pernah di puncak dulu untuk ngilangin blok diri ya, untuk tidak tidak takut, tidak malu. Itu disuruh lewat di atas api bu, disuruh lewat atas api itu, tapi ditunggu sudah di Hana itu, di bara api itu sudah ditunggu, langsung dikasih MHS. Sampai mana bu? Jadi kita mulai dari diri sendiri, ibda' binafsik. Apa yang jenengan mau tawarkan, usahakan sampean sudah tahu testimoninya, sudah bisa merasakan. Dan ibu gak usah jelasin ini, misalkan mau jualan kopi ini, gak usah jelasin yang aneh-aneh. Apa yang ibu rasakan saja ya, ibu cerita gitu. Misalkan saya minum kopi ini enak, perut itu enggak kembung, terus masuk angin keluar, itu aja udah. Gak usah jelasin tadi. Nanti tahapan begitu itu kalau ibu sudah belajar kuliah Herba Tibun Nabawi. Nih kalau sudah lulus ini dijelasin nanti. Jadi kalau mau ikutan mungkin angkatan ketiga ya. Sekarang sudah jalan hampir separuh. Itu pesertanya kemarin 100 lebih dari berbagai Indonesia itu. Karena online kan sekarang pandemi, jadi pakai Zoom. Sabtu Minggu, Sabtu jam 12 sampai jam setengah 3, Minggu, Ahad juga begitu. Saya kan sudah ikut angkatan pertama, ini suruh jadi koordinator, ya nggak apa-apa, saya dapat ilmu lagi kan, ngulang-ngulang. Nah udah bu, setelah itu kira-kira apa yo? Setelah kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terdekat, ya, mulai dari terdekat. Berarti ini langkahnya anjing sama. Udah bener. Iya. Pak Sugeng ngajak istrinya, nggak ngajak istri orang lain dulu, ngajak istri dulu, ya. Nah, keluarga, ya, baru nanti keluarga ini mulai dari pasangan bu, ya pasangan. Soalnya ada nih, suaminya diajak orang lain, istrinya juga ikut timnya orang lain, nggak asik lah, gitu loh. Ya, dari keluarga, baru nanti tetangga dekat, ya. Udah, mulainya dari diri sendiri dulu, pakai. Ya ini tuh dianggap serius, loyal kalau dia pakai HNI itu 200 poin. 200 poin itu nilainya kurang lebih 650.000. Kenapa? Karena kalau misalkan ibu bulan ini 200 poin ya, makanya kemarin kan Bu Aning ini mau tupu 1000 bu. Saya bilang jangan bu, jangan 200 saja. Kalau saya sebenarnya tidak memikirkan beliau, ya biarin aja. Saya juga poin grupnya nanti tambah tinggi. Gitu. Tapi kan saya nggak boleh kayak gitu. Bentuk amanah saya kasih tahu, jangan. Udah 200 itu kalau nanti bulan ketiga kalau istiqomah dapat royalti.
Namanya royalti stabilitas belanja. Atau di awal 600, habis itu bulan kedua 200, 200, 200. Kecuali nanti ibu kalau sudah pangkatnya ED, itu sudah 600. Karena ada bonus yang dikali lipat 3 gitu. Kalau belum ED, rugi. Dalam artian rugi itu bukan masalah nanti aja disimpan. Kinerja kita kan itu. Nah gitu. Makanya urusannya Bu Aning ini Bu, karena toko dia Bu, stokis. Ibu kan, jadi kalau saya kasih tahu ya, ini sebenarnya ini dulu, ini mulai yang terdekat, diri sendiri mulai dari terdekat, keluarga sama tetangga, pasangan dulu, anak-anak kita. Maka dari sini diri sendiri saja Bu, ini sudah harus bisa paham. Ya, makanya tadi loyal itu di 200 poin tadi. Hijrahkan saja apa yang biasa dipakai sehari-hari, itu aja yang dihijrahkan ke HNI. Contoh apa? Pasta gigi. Nah, pasta gigi Bu, kalau ibu beli di luar kan beli di luar paling, kalaupun di apa Laundromat atau Fafamat itu ya, ada poin. Tapi poinnya bisa nggak dijadiin duit? Nggak bisa toh? Oh, bisa, bisa. Bisa. Di Cair. Alfamart. Cair duitnya. Tapi maksudnya dipotongkan ke harga. Nggak bisa kan? Nggak begitu. Di HNI ditransfer Bu. Oh, iya. Duit jadi duit. Mbak saya, Mbak Halim itu, ya Mbak Halim itu, dia kan ya pokoknya belanja gitu, nggak teratur. Sampai itu yang didaftarin kan ada rekening syariahnya itu, BRI Syariah. Sampai hilang nomornya, karena nggak diurus. Saya bilang, Mbak, itu nggak akan mati nomor karena sampean belanja. Di HNI itu kalau bonusnya 10.000 ditransfer. Pak, sudah keluar HNI cash ya? Sudah. Kelihatan ya? Ya. Berapa? 20.000 boleh? 21. 21.000. Ya. Itu mbak saya setelah sekian tahun gitu ya. Terus saya uruskan, sudah mulai rutin belanja karena sudah mulai hijrah. Awalnya kan setengah-setengah itu. Itu ketahu-tahu di rekeningnya 4.800.000. Wah, tambah semangat dia. Waduh tuh, kok enak ya kemarin. Ya, akhirnya sekarang gini Mbak. Ya, Mbak, pokoknya 200 poin aja tiap bulan 200. Kadang kan orang itu asal-asal Bu. Belanja sekali banyak 400 poin sampean. Habis itu berhenti lama. Jangan begitu. 200 continue istiqomah. Tiap bulannya itu. Tiap bulan. Jadi ditata. Nah, Ibu ini kan ada Mbak Aning. Mbak Aning ini bisa ngaturin nanti toko keluarga. Jadi misalkan Ibu bulan ini kebetulan mau belanja itu banyak ya. Entah itu buat nyambangin tetangga atau ngasih ke ibu atau apa. Tip Bu Aning, Bu, ini 350 poin kan eman. Udah simpen yang 150. Diatur. Ya diatur. Lebih-lebih 50 nggak apa-apa. Tapi kalau lebih sampai 400 kan eman gitu. Mending nunggu Untuk berikutnya. ya berikutnya. Tak tahu nanti bulan depan itu belanjanya dikit. Tapi paling enak di awal bulan udah 200 begitu. Jadi itu yang diri sendiri, ibda' binafsik itu. Dan cukup dialihkan pasta giginya. Ya, kalau pasta gigi ini Bu jangan disamakan sama yang harga 3.000-an. Ya. Sasa. Iya, Kan itu mengandung anu juga itu. fluoride. Oh iya. Tapi tidak tahu ya. Kita nggak pakai alam enggaknya. fluoride. Yang gimana itu? Ya, fluoride. Kita nggak pakai ya. Di kita nggak pakai fluoride. Ya. Dan kalau saya pribadi karena saya Muslim dan ingin berusaha ya menjadi yang sejati walaupun belum sejati ya Bu ya. Saya urusan produk itu Bu ya, tidak hanya urusan harga. Tapi harus lihat keuntungan lari ke siapa. Kalau yang tadi misalkan susu atau sasi tadi larinya ke umat Islam, oke. Selama ini kita ini pakai yang begini, larinya ke Inggris sana. Inggris buat biayain orang untuk nembaki orang Palestina. Nah, gitu. Saya sampai urusan minum air, saya bilang ke istri, saya sebelum ini ada boykot Macron itu, saya sudah nggak pakai Bu. Nggak pakai saya. Saya bilang ke istri, pindah. Ini saya pakai Leo itu. Katanya istri saya, ini sama punyanya orang kafir. Cari lain gitu. Saya kan cocok-cocokan Bu air itu Bu. Saya tuh kalau Ramadan bisa dari pagi sampai malam nih ngisi. Kalau airnya nggak cocok serak Bu saya. Saya nemu kemarin bagus, tapi sekarang ini lagi audit syar'i air yang murattal itu dibacain. Jambal. Iya, saya jadi agen waktu itu, diminta
minumnya enak itu waktu itu ya. Karena saya cocok-cocokan air itu. Kalau nggak cocok di sini nih, kalau pas, iya kalau lagi biasa enggak, tapi kalau pas ngisi itu, kalau ngisi maraton, itu kalau airnya nggak cocok, serak. Itu yang pertama bukan masalah airnya saja kalau saya. Keuntungannya dari kemana? Dulu saya pizza hut itu suka Bu. Ya. Tapi karena tahu itu adalah penyumbangnya Israel, ya tolak 3 gitu. Alhamdulillah udah dapat solusi itu, depannya Pizza Hut katanya milik Muslim. Ini siapa ini? Muslim. Oke. Zahid. Solusi. Bukan hat jadi hit sih. Iya, jadi hit. Sama Bu, kita ini kita arahkan dan niatkan nanti bersiwak. Ya. Nilai plusnya di siwak. Terus pas sabunnya nanti saya jelasin satu-satu itu. Pokoknya apa? Pembalutnya pakai saja, insya Allah. Nah, nanti setelah 200 poin baru Bu kembangin. Ibu katanya apa? Nawarin keluarga. Nah, kan kalau dibales menyakitkan ya. Ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai ilmu Nabi apa? Kalau ada orang mencaci makimu, ya nggak usah dibales. Karena ciri-ciri orang baik itu yang bisa memperlakukan orang yang tidak baik dengan baik. EPSN pah pada EPSN lah pada poin. Situ ketang bang, situ nyambe lah pada gitu. Itu ya. Kemudian tetangga Bu. Tetangga Ibu malu toh kalau mau ngasih. Gak usah malu. Kalau saya ini cara saya untuk masarin HNI. Saya itu kalau nyambangin orang sakit, kita apa? Kasih madu. Udah poin dapat 30 poin. Misalkan, kalau saya biasanya MHS. Kalau nyambangin anak kecil. Nah, ini saya bawakan ini. Kan mesti nanya, Bu. Apa ini? Wah, kesempatan presentasi. Hafalin dulu Bu sebelumnya. Gitu ya. Ya misalkan jangan, orang nggak mau baca, jelasin ya. Khususnya jelasin kenapa Ibu kok bawain itu. Gitu loh. Nah, misalkan ya. Ini saya ini di keluarga pakai ini, makanya sampean tak bawain juga, siapa tahu cocok. Nggak usah beli dari saya, nggak usah gitu. Penting gitu. Ya saya sih kadang saya gini, ini misalnya kadang itu rektor saya kan, walaupun dia nggak beli, nggak apa-apa Bu. Ya, misalkan saya kalau rektor tuh Habib Baharun datang, kan kita ziarah. Nah, kalau datang, saya bawain herbal tuh. Ada Habib, natlub doa minkum. Ada tijarat ini bisnis saya Habib, doakan ya. Oh apa ini? Oh bisnis apa? Herbal, kan dengar semuanya. Kita tuh woro-woro Bu. Katakan bahwasanya adalah saya pebisnis, jangan malu-malu. Ya. Beli nggak beli urusan belakang, kan rezeki dari Allah tadi. Yang penting semua sekitar Ibu tahu kalau Ibu tuh jualan ini gitu. Kalau ditawarin sekarang dia nggak beli sekarang, ya mungkin besok. Mungkin dia ketika ada orang kok sakit kapi. Wah, jualan herbal. Ya kan? Itu udah Ibu. Orang beriman itu optimis terus. Jadi bawain tetangga. Kalau kayak gini misalkan tamu ya, daripada Ibu ngasih kopi yang gak menyehatkan, yang kalau kencing bau kencingnya, ya Ibu bisa rasain loh. Katanya mahasiswa saya, Pak, siapa pencinta kopi luwak? Kopi nih Bu ya. Kalau orang yang nggak mahal Pak, itu Ibu jangan ini mahal tuh karena gaji Anda belum sampai 2 juta atau 5 juta. Itu satu gelas 50.000 ada nggak beli Bu? Kopi ada. Kopi luwak itu 150.000 Bu. Kalau cuman 1.500 itu rasa kopi luwak. Yang asli ya betul. Makanya ketika Ibu ngasih tamu, niatnya apa kira-kira? Niat satu memuliakan tamu sebagai bentuk mengamalkan mayyubil billahi wal akhir fal yukrim dhaifahu. Yang kedua menyehatkan tamu Bu. Ibu kan kadang bertamu, saya kadang loh bertamu. Terus disuguhi sesuatu yang saya nggak suka, bahkan itu saya tahu kalau itu adalah menyakitkan ya.
Tapi karena malu saya minum loh Bu. Iya kan? Tapi kalau ini menyehatkan, betapa senangnya tamu itu. Apalagi Ibu bisa presentasi di situ. Gitu. Pokoknya ada celah. Presentasi gitu. Kan gini.